Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alladzina rabb Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa salin wa salihin wa sahabati jama'in wa tabi'in wa tabi'in sanawlahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mal fatuhun ila arwahi masyayikhina min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha husna marba'i imam Hanafi imam Maliki imam Syafi'i imam Ahmad Hanbal wa sya'ud qadar janani qad sallallahu sarrahu wa nawadalun jannah usulihim annu tagasam fa nabi israrihim wa anwarihim ulumi manafahatihim fid dunya wal akhirah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatuhun arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahiyal muslimin ila ruh Maulana Mahdum bin Haji wa kalimah belajar mana ruh Melaruhi aja Zaid Mahfud bin Najib Jamil masuk ke pasar Melaruhi aja yang Musa Melaruhi aja Nasir Melaruhi Nasir usulim from kusufan asrarihim anwarihim ulumi manafahatihim fi dinil dunya wal akhirah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawasan tabakan bi qiraatil kitab wa sailul usul la samailur rasul lisa al-amal al-alim Yusuf bin Ismail al-Bahari biniyatan nunaqil haji al-aqdina wa qabdatan suru suduruna wa yasuru muruna fi dunya wal akhirah wa yaftatan talab atafin wa isma madan bi niyatil qabul wa tamal kulusul alladzina rabbi rasulillah sallallahu alaihi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nama ta'ala wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasalata musik bi tabi'il sunnah rasul digomatil amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada musraban bayaduhu bihumratin wa kana aswadal hadaqati ahdabal asfari. Masih lingkup tentang hilqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abyada musraban, punya kulit yang sangat putih, bayaduhu bihumratin, yaitu putihnya kemerah-merahan. Jadi putihnya kemerah-merahan. Dari yang sebelum keterangan sebelumnya itu apa? Putihnya seperti apa? Seperti perak terang. Tapi apa dicampur dengan apa? Dengan kemerahan. Wa kana aswadal hadaqah, dan Nabi punya biji mata yang sangat hitam. Yang tengahnya itu bola matanya itu hitam pekat Nabi itu. Ahdabal asfar, lalu punya bulu mata yang panjang dan lentik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abyada musraban bihumratin, sama tadi Nabi punya apa? Kulit putih kemerahan, dohmal hamati. Lalu punya apa? Kepala yang apa? Kepala yang besar. Dalam artian apa? Ini mu'tadil. Fi apa? Urudil mu'tadil. Ukuran yang apa? Yang seimbang, yang standar tuh. Jadi maksudnya besar di sini enggak terlalu besar banget, enggak. Tapi apa? Oval dan besar tuh. Ukuran apa? Ukuran kepala Nabi Muhammad SAW.
Agara ablaj, yang punya apa? Senyum yang sangat apa? Yang sangat indah. Ablaj. Agara yaitu apa? Wajhu sobih. Mukanya apa? Paling ganteng dan punya senyum yang sangat indah. Ahdabal asfar, kalau bulu matanya lentik tuh. Wakana Rasulullah SAW ahsana ibadillahi unukon, dan Nabi Muhammad SAW ini apa? Mempunyai leher yang paling bagus. Nabi Muhammad SAW itu punya leher paling bagus. La yunsabu ila tul wala ilal qasri. Lehernya ini enggak terlalu panjang dan enggak terlalu apa? Pendek lehernya tuh. Kalau kita udah apa rada gemuk aja, hilang kita lehernya. Kayak pala langsung nyambung sama perut, sama dada. Kalau kurus kelihatan banget lehernya tuh. Itu apa? Kalau kita tuh. Tapi kalau Nabi dengan badan mu'tadil, proporsional, dan leher juga kelihatan bagus. Ma dhahara min unukihi lisyamsi wariyahi, faka'annahu ibriku fiddatin musarabun zahaban. Jadi ketika di bawah terik matahari, kena sinar matahari itu atau angin sekalipun, itu udah kayak ibrik fiddah, udah kayak potongan kayak potongan perak yang bercampur dengan yang bercampur dengan emas. Lehernya Nabi Muhammad SAW. Ya tala'la fi bayadil fiddah wa fi humratiz zahab. Jadi dari lehernya aja itu mengeluarkan sinar cahaya seperti seperti putihnya dari perak dan kemerah-merahannya dari emas. Itu lehernya Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahsani ibadillahi syafatain, punya bibir yang paling bagus, paling indah. Wa altafihim khotmal famin. Jadi ininya ujung bibirnya itu paling paling halus Nabi itu. Kalau kita lingkarannya itu bibir ini belokannya terlalu dalam kadang tuh. Kalau Nabi samar, ya nggak kelihatan tuh. Jadi paling halus, paling bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam arida sodri la ya'du lahmu ba'di badanihi ba'dun. Dan Nabi Muhammad SAW punya dada yang tegap, punya dada yang tegap. La ya'du lahmu ba'dihi lahmu ba'di badanihi ba'dun. Jadi dagingnya itu dagingnya enggak kayak balapan tuh. Dagingnya itu enggak kayak balapan tuh. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu enggak terlalu sterek, sispek gitu. Jadi kalau ada yang ngomong Nabi sispek enggak, tapi Nabi seperti kayak orang sispek, tapi enggak kelihatan, samar tuh. Jadi tumpukan dagingnya itu enggak kelihatan Nabi. Kalmir'ah fi istiwaiha tuh. Jadi antara perut sama dada itu kayak cermin dia. Kayak cermin, ratanya kayak cermin. Benar-benar rata tuh, enggak balapan perut sama dada. Wakal qamari fi bayadihi, dan warnanya itu dada dan perutnya itu seperti malam bulan purnama tuh. Bulan purnama tuh, putihnya tuh, terangnya. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam salasu ukanin yugotil izaru minha wahidah tuh. Jadi ada pernah sahabat Nabi Muhammad SAW melihat Nabi lagi pengen pakai baju, dan beliau udah pakai sarung. Nah, ketika lagi pakai sarung itu terlihat Nabi itu di badannya punya salah ukan tuh. Jadi punya 3 ruas badan itu. 1 yang dada, perut 2 ruas.
dadanya Nabi Muhammad dan perutnya Nabi Muhammad SAW tuh. 3 ruas, 3 bentukan tuh. Nah itu apa? Itu kayak apa? Kayak orang sterek, tapi nggak terlalu sterek gitu. Nggak kayak binaragawan, nggak tuh. Yugotil izar minha wahidah. Satu bagian bawah ini ketutupan apa? Ketutupan sarung. Satu bagian apa? Ini bagian perut Nabi itu ketutupan sarung. Tuh. Makanya kalau Nabi itu pakai sarungnya selalu di atas pusar. Nabi itu kalau pakai sarung selalu di atas pusar. Wa an Ummi Hani'in radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummi Hani radhiyallahu taala anha berkata, ma ra'aitu batna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa zakartul qaratisal masniyah ba'duha ala ba'd. Tidaklah aku melihat perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali seperti kertas yang tersusun tuh. Kertas yang tersusun tuh. Jadi ya nggak kelihatan banget, si speknya Nabi itu nggak kelihatan banget, tapi benar-benar rata antara perut dan dada gitu. Wa an Muharris Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu qala, dari Muharris Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu berkata, i'tamara Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Nabi berumrah sallallahu alaihi wasallam minal Ji'rona, dari Ji'ronah, lailan, pada malam hari. Fa nazartu, maka aku melihat ila dhuhrihi, ke punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu sabikatu fiddah, seakan-akan punggungnya Nabi itu seakan-akan potongan perak tuh, terangnya itu. Wa fil Mawahib, dan di kitab Mawahib, an Muqatil bin Hayyan qala, dari Muqatil bin Hayyan qala berkata, auhallahu taala ila Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, isma' wati, dengarkan dan taatilah, ya benat tahiratil bikril batul. Ini sebutan Nabi Isa alaihissalam. Ya benar, ya wahai Isa bin Maryam. At-tahirati, Siti Maryam nih gelarnya At-tahirati, yang suci, Al-bikri, yang perawan, wal batuli, yang tidak haid. Batul itu yang tidak haid. Jadi Siti Maryam ini enggak haid dan perawan. Kenapa? Karena memiliki anak Nabi Isa, beliau enggak pakai ayah. Tuh. Ditiup nala malaikat Jibril, lalu lahirlah Nabi Isa. Inni khalaqtuka, sungguhnya aku menciptakanmu wahai Nabi Isa, min ghairi fahlin, tanpa bapak. Tuh. Faja'altuka ayatan lil alamin, maka aku jadikan kamu wahai Nabi Isa ayatan lil alamin, tuh, sebagai tanda kuasaku untuk Untuk sekalian alam. Tuh. Jadi Allah menciptakan Nabi Musa sebagai tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk Untuk segala umat manusia. Nggak ada yang bisa kawin kita sebagai manusia kalau nikah harus ada laki dan perempuan. Fa iyaya fa'bud, maka kepadakulah fa'bud, engkau menyembah. Wa alayya fatawakkal, dan kepadaku juga engkau bertawakal. Fasir li ahli suron, maka beritahulah kepada umatmu ahli suron, yaitu orang yang memakai bahasa Suryaniyah. Bahasa Suryaniyah itu orang-orang Nasoro dahulu tuh. Itu pengikutnya Nabi Isa itu kebanyakan dari Libanon, lalu Palestina tuh, ke bawah sampai Sumeria di bawah ke gurun yang kuburannya Nabi Musa. Pokoknya daerah Mesir tuh. Itu umatnya Nabi Isa tuh. Sama pulau satu di atas tuh. Pulau yang dulu dikuasain Yunani. Itu banyak Banyak kaumnya Nabi Isa. Maka mereka disebutnya ahli suron, yaitu yang memakai bahasa Suryani.
Inni anallahul hayyul qayyum alladzi la azul. Sungguhnya aku apa Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang tidak pernah enggak bakal mati atau hilang. Sodikun Nabi al-ummi sohibal jamal. Nah, di sini apa? Allah menyuruh Nabi Isa untuk beriman juga kepada siapa? Kepada Nabi akhir zaman nanti yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan Allah mengabarkan sifat-sifat Nabi atau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Gimana ciri-ciri Nabi? Al-ummi, yaitu apa? Nabi itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sohibal jamal, yang mana apa? Nabi itu selalu apa? Mengendarai onta. Wal midro'ah, dan Nabi selalu apa? Selalu memakai apa? Jubah midro'ah tuh. Jadi kalau jubah apa? Midro'ah itu jubah yang nggak ada kancingnya. Ini kayak apa? Oh, situ tuh. Jubah langsung tuh. Nggak pakai kancing, itu namanya midro'ah, jubah itu. Wal imamah, memakai imamah, wan na'lain, dan sendal tuh. Wal hirawah, dan tongkat. Jadi Nabi kalau jalan pakai tongkat. Bukan gara-gara Nabi apa? Bukan gara-gara Nabi apa? Udah lemes kakinya, jadi pakai tongkat, enggak. Tapi emang itu apa? Itu sebagai tanda bahwa dulu apa? Nabi pengembala kambing. Dan hampir semua apa? Rasul yang diutus sama Allah SWT itu pasti apa? Ketika berjalan memakai tongkat. Al-Ja'dar Ros, yang punya rambut jaat itu apa? Ikal. Ada lurusnya, ada kriwilnya. Tuh, kriwilnya di bawah, di atasnya lurus, itu apa? Ikal itu. Asoltal jabin, yang punya apa? Dahi yang lebar. Al-makrunil hajibain, yang punya apa? Alis padat tuh. Di sini hampir apa? Kayak hampir apa? Kelihatannya kalau dari jauh seakan-akan ini nyatu alisnya, tapi ketika ditegesin itu apa? Itu enggak nyatu tuh. Ada apa? Ada sini apa? Bagian Nabi kayak apa? Kayak serpihan perak sini yang memisahkan tuh. Ahdabal asfar, punya bulu mata yang sangat lentik. Ada ajal ainain tuh. Lalu apa? Mata yang apa? Sangat apa? Warnanya pekat semua tuh. Mulai dari bola matanya tuh sama ininya tuh putih-putihnya. Al-aqnal anfi, lalu Nabi Muhammad SAW punya hidung yang sangat mancung tuh. Hidung yang mancung. Jadi apa? Di sini akna maksudnya apa? Tawil ma'adikoti arnaba fi wasati ba'dul irtifa. Jadi apa? Mancung, di tengah hidungnya itu ada gundukan dikit Nabi itu. Mancung di tengah hidungnya ada gundukan dikit tuh. Lalu apa? Baru ke bawah tuh. Jadi mancung. Kalau kita dungde, hidung gede tuh, bukan mancung kita. Al-wadihal khaddain, yang punya pipi proporsional. Jadi apa? Nabi nggak terlalu cabi gitu, sampai naik ke sininya itu apa? Pipinya, atau nggak terlalu kurus sampai kelihatan tulangnya, enggak. Tapi Nabi apa? Punya pipi yang proporsional tuh, sesuai daging apa? Daging pipinya. Al-kasal lihyah, lalu Nabi mempunyai apa? Nah, di sini apa? Lihyah di sini bukan min babil wudu. Kalau lihyah yang dari bab wudu atau jenggot dari bab wudu itu hanya ini nih, cuma ini. Lihyah kalau dari bab wudu ini cuma segini nih. Tapi kalau di sini ini hilqah, tentang apa? Tentang rupa. Kalau dibilang lihyah itu berarti mimbabi apa? Dari umum. Bab umumnya yang apa? Yang apa namanya? Originalnya itu apa? Masuk bewok. Bewoknya sini, cambangnya masuk sampai sini ini. Ini apa? Ini udah termasuk apa? Ini termasuk lihyah tuh. Dan Nabi punya apa? Yang punya lihyah yang sangat lebat tuh. Tapi apa? Tapi halus tuh, enggak kasar. Nabi lihyahnya lebat, jenggotnya lebat, tapi apa? Halus. Araquhu fi wajhi kallu'lu. Lalu apa? Lalu keringat Nabi kalau menetes seperti apa? Seperti
seperti apa mutiara. Warihul miski yanfahu minhu. Selalu keluar apa? Selalu keluar apa bau misik atau minyak kasturi dari apa? Dari badan Nabi Muhammad SAW. Karena unukohu ibrik fiddoh. Seakan-akan apa? Seakan-akan lehernya itu apa? Lehernya potongan tadi perak. Wa kana Rasulullah SAW idza nadhara wajhahu fil mir'ah qala, Nabi Muhammad SAW kalau melihat mukanya di cermin, beliau apa selalu apa berkata atau berdoa, alhamdulillahilladzi sawwa khalqi fa'addalahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana apa? Allah ini apa? Sawwa khalqi fa'addalahu. Allah menciptakan apa? Muka kita itu sesuai dengan ukurannya. Fa'addalahu tuh. Lalu apa? Allah jaga itu ukurannya. Wa karrama surata wajhi, dan Allah memuliakan apa? Memuliakan apa? Muka saya, yaitu muka Nabi Muhammad SAW. Fahassanha, maka Allah apa? Tambah baguskan tuh. Wa ja'alani, dan Allah menjadikan saya minal muslimin, dari orang-orang Islam tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazar fil mir'ah qala, dan Nabi Muhammad SAW kalau melihat ke cermin berkata, alhamdulillahillazi, maha suci apa segala puji bagi Allah SWT, hasana kholqi, yang telah membaguskan kholqi, yaitu bentuk rupa saya, wa khuluqi, dan akhlak saya tuh, wazana, dan memperindah minni itu dariku, masyana min goiri, yang tidak memberikan apa sesuatu yang apa kurang apapun dari diri saya tuh. Yang hakikatnya, makanya ini Nabi ngajarin ke kita, hakikatnya orang dikasih muka apapun itu, mau itu mukanya putih, mau itu coklat, hitam, segala macam, itu hakikatnya apa? Nggak ada kekurangan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah apa? Sesuai kadarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Ketika kita pengen ngerubah sesuatu dari diri kita, itu apa? Ada ulama yang berpendapat apa haram. Tuh. Kenapa? Karena lihat apa? Kayak dia enggak sudi sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Seperti seakan-akan dia enggak sudi sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Allah menciptakan sesuatu, tuh, Allah udah tahu tempatnya, udah tahu kegunaannya tuh. Misalkan apa? Mungkin dari sisi otak kita, ketika kita ngeliat begini, ini mukanya kurang bagus nih, nggak ganteng gitu. Itu sifat ganteng dan tidak ganteng itu cuma ada di kita, di kamus kita. Tapi di kamusnya Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Itu semuanya sama. Dan semua apa? Ada plus minusnya tuh. Kalau orang yang nggak ganteng, misalkan dari di sudut kita, mungkin apa dia rada tidak pede, nggak pede sama mukanya tuh. Tapi apa? Di situ di sisi lain Allah punya apa? Allah punya keunggulan buat ini orang. Keunggulannya apa? Dia nggak bakal kemakan fitnah, tuh. Kemakan fitnah akhir zaman tuh. Jangan disangka apa kita punya muka yang ganteng atau apa wajah yang cantik itu apa? Itu sebuah anugerah. Lah. Malah kebalikan. Itu malah jadi apa? Bakal jadi fitnah tuh. Bagaimana kita bisa ngejaga itu muka tuh. Atau badan yang bagus tuh. Itu semua apa? Itu semua bakal jadi fitnah tuh. Maksudnya apa? Kemarin kita terangin, fitnah adalah apa? Sesuatu yang kalau kerjain atau dilakukan itu bakal berdampak besar madorotnya tuh. Jadi kalau itu muka kita yang ganteng itu jadi fitnah, itu apa? Misalkan gara-gara kecantikan dia atau kegantengan dia, orang jadi jadi kagak khusyuk dalam beribadah tuh. Selalu mikirin tuh orang tuh. Sampai kadang-kadang ada orang hatinya sakit gara-gara terlalu mikirin dia tuh, ngarepin itu yang si cantik atau yang si ganteng tadi tuh. Nah itu selama dia begitu, selama hatinya sakit tuh,
Kan kita udah tahu amalan yang paling bagus, yang paling afdol dari seorang muslim itu apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, yaitu apa? Membuat bahagia hati orang mukmin. Berarti apa? Muqabilnya, lawannya, kalau tuh orang menyakiti hati orang muslim yang lain atau orang manusia apapun, itu apa? Berarti dia dapat dosa terus. Maka selama orang itu memikirkan dia dan bikin sakit hati karena nggak bisa untuk bisa ngeraih dia atau ditolak sama dia segala macam, itu terus dosa dia ngalir terus. Dan ini apa? Dosa wajib. Apa dosa wajib? Yaitu apa? Dosanya nggak bisa batal sama apapun. Jadi ntar tobatnya gimana? Yaitu minta maaf dulu. Karena apa? Karena muka dia terlalu ganteng atau terlalu cantik. Nah, itu yang bahayanya. Makanya dulu apa? Ada banyak para sahabat atau sahabiah, sahabat perempuan yang punya rasa malu yang sangat tinggi itu. Salah satunya diantaranya itu Utsman bin Affan atau Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Itu apa? Itu sahabat atau sahabiah yang punya rasa malu yang sangat tinggi. Sampai-sampai apa? Orang nggak ada yang tahu gimana sih Siti Aisyah itu kayak gimana, atau Utsman bin Affan itu kayak gimana mukanya, perawakannya gimana. Yang tahu cuma dari keluarga. Kenapa? Saking jarangnya berinteraksi sama yang lain. Karena apa? Karena rasa malu yang mereka punya. Tuh. Takut jadi fitnah. Itu sampai kayak begitu. Makanya kalau dulu apa? Siti Aisyah pakai nikopnya bener-bener pakai nikop. Zohir wa batin tuh. Zohir batin dia pakai nikop. Kenapa? Setelah ngadirin pengajian atau apapun, dia langsung pulang. Atau lagi setelah ngajar itu Siti Aisyah langsung pulang. Nggak ada kalau yang sekarang, nikop pakai, ngadirin pengajian, pulang ngetem dulu di mall ini, foto-foto sama ibu-ibu majelis yang lain, ngobrol sana sini, habis itu ngetem lagi, terus ngapain ngaji? Gitu. Kalau ujungnya apa? Ujungnya ngomongin orang juga, terus nampakin diri dia sendiri tuh. Itu apa? Berarti apa? Dia pakai nikopnya cuma zohir tok tuh. Batinnya nggak ditutup sama dia. Percuma. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak lihat itu. Ente pakai nikop. Iya, Bu. Yang penting biar menjaga pandangan orang juga ya Allah. Tapi hati dia nggak dijaga tuh. Dia pengen dia pakai itu supaya orang ngelihat bahwa dia itu beriman. Nah, ini nanti bahaya yang ini. Yang punya pikiran kayak gitu itu paling bahaya tuh. Makanya jangan coba-coba. Kalau iman kita belum nyampe, nggak sinkron sama pakaian kita yang kita pakai, kita jatuhnya jadi apa? Abghadul ibad tuh. Hamba Allah yang paling Allah benci tuh. Kenapa? Karena pakaiannya lebih bagus ketimbang hatinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ana asbahun nasi bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Aku manusia yang paling mirip dengan bapakku Nabi Adam. Dalam segi Dalam segi hilqah, bentuk. Wa kana Abi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam asbahan nasi bi khalqan wa khuluqan. Dan Nabi Ibrahim itu manusia yang paling mirip denganku dari segi penciptaan, khalqan, rupa nih bentuk, wa khuluqan, dan akhlaknya sama. Tuh. Kayak paling sering Nabi nyeritain itu yaitu Nabi Ibrahim tuh. Nabi Muhammad paling sering nyeritain itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, uridu alayyal anbiya, diperlihatkan kepadaku para nabi. Faiza Musa alaihissalam dorbun minar rijal ka'annahu min rijalis sanu'at. Yang pertama Nabi Musa diperlihatkan kepadaku, dan Nabi Musa ini sebagai salah satu contoh
orang yang seperti min rijali Sanu'ah. Orang yang dari kabilah Sanu'ah. Kabilah Sanu'ah ini orang dari Yaman. Gimana ciri-cirinya? Ya orang-orang Yaman itu rijaluha mutawasitun. Tinggi orang-orang situ sedang. Antara Antara 160 sampai 180 cm itu. Itu orang-orang Yaman tuh. Makanya orang Yaman itu orang Arab paling kecil tuh, di antara orang Arab yang lain. Segitu paling kecil 160 sampai 180 tuh. Lah kita lebih kecil lagi tuh. Dan itu Itu seperti Nabi Musa tuh. Nabi Musa jadi ukurannya itu enggak terlalu tinggi. Kalau Yusha bin Nun, Nabi Yosua itu baru itu dia tinggi itu. Sama Sam'un itu tinggi. Tapi kalau Nabi Musa itu enggak terlalu tinggi itu. Wa ra'aitu Isa ibni Maryam, dan aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Ketika ngelihat ditampakkan kepadaku Nabi Isa, itu aku mengingat sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau ini orang Taif tuh. Yang mana masuk Islam. Beliau ini kubar pemimpin di sukunya. Tapi ketika beliau melihat Nabi, awalnya tuh pengen nganterin pengen itu menolak surat ajakan Nabi Muhammad SAW dalam masuk Islam tuh. Awalnya tuh. Jadi beliau ini pengen mempermalukan Nabi langsung tuh. Jadi pengen robeknya ini di depan Nabi Muhammad SAW tuh. Tapi pas pengen nyampe pas sudah nyampe di sana, itu malah kebalik, ngelihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW secara langsung si Urwah bin Mas'ud ini. Akhirnya yang tadinya mau begitu jadi kebalik, malah pengen masuk Islam. Akhirnya diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau pulang, Urwah bin Mas'ud ini ke Taif, menyampaikan itu semuanya bahwa disuruh masuk Islam tuh, malah ngajak. Akhirnya pengikutnya pada murka sama Urwah bin Mas'ud. Pada murka akhirnya dibunuh Urwah bin Mas'ud. Jadi Islamnya cuma 1 hari Urwah bin Mas'ud tuh. Sehari atau 2 hari. Dan ini orang paling mirip dengan Nabi Isa, Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan sahibukum, yakni nafsahu tuh. Dan ketika aku ditampakkan Nabi Ibrahim, maka aku melihatnya seperti diriku sendiri. Itu Nabi Muhammad SAW. Wa ra'aitu Jibril alaihissalam, dan ketika aku ditampakkan malaikat Jibril alaihissalam, fa idza aqrabu man ra'aitu bihi sabahan Dihyah. Maka ketika aku melihat itu seperti sahabat, namanya sahabat Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah bin Farwa bin Fadolah Al-Kalbi itu. Jadi sahabat yang namanya Dihyah bin Khalifah ini, Al-Kalbi ini sahabat Nabi yang paling ganteng. Paling ganteng tuh. Paling pokoknya paling wah lah gitu. Kalau dilihat paling wah. Nah, itu malaikat Jibril kalau datang ke Nabi itu tasyakul menyerupai dengan ini sahabat Dihyah tuh. Karena Karena malaikat Jibril datang ke Nabi dengan wajah asli dan rupa asli cuma sekali tuh. Itu wahyu pertama. Makanya ketika habis wahyu pertama itu Nabi sampai menggigil. Sampai menggigil dan kayak kedinginan tuh. Ini Nabi Muhammad SAW tuh ngelihat malaikat Jibril langsung. Maka setelah itu Allah bilangin kan malaikat Jibril untuk untuk ngerubah wujud supaya supaya nggak menakuti Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Kalau kita yang lihat mati gitu, takutan tuh. Itu Nabi Nabi aja sampai menggigil tuh. Baru datang lagi wahyu ntar surat Al-Mudaththir tuh. Karena Rasulullah SAW wasi al-Zohri tuh, punya badan yang bidang, yang luas. Ma baina katifaihi khatamun nubuwah. Ini di pundaknya ada tanda kenabian.
Wa huwa mimma yali mankibai aiman, itu apa di sebelah kanan. Tuh, di sini pundak sebelah kanan ada tanda kenabian. Kayak gimana sih? Fihi syamatun sauda tadribu ila sofroh. Tuh. Jadi tandanya tuh kayak titik apa tai lalat. Kayak tai lalat titik tuh titiknya. Sauda tadribu sufroh. Jadi warnanya kayak apa? Hitam dicampur kuning. Hitam kalau dicampur kuning jadi apa? Kayak merah kan gitu. Merah pekat. Apa merah gelap. Tuh, warnanya kayak gitu, merah gelap. Itu tanda kenabian Nabi. Haulaha sya'aratun mutawaliyat. Nah, di pinggir-pinggirnya tanda kenabian itu ada bulu atau apa rambut-rambut rada panjang. Ka'annaha min urfi faros tuh. Seakan-akan kayak apa? Kayak rambut apa? Kayak rambut leher kuda tuh. Jadi apa rada panjang tuh, sini. Jadi apa? Ada tandanya sini. Apa merah keiteman, lalu apa ada bulu-bulu halus di sininya. Itu apa tanda kenabian Nabi Muhammad SAW tuh. Jadi apa di Taurat itu udah ada, di Taurat, di Injil tanda kenabian Nabi udah ada. Makanya ketika Salman Al-Farisi ngelihat itu langsung beriman tuh. Karena sesuai dengan yang ada di Injil tuh. Wa kana khatamuhu sallallahu alaihi wasallam guddata hamra misla baidatul hamamah. Jadi apa? Ini khatamun nubuahnya, tanda kenabiannya itu kayak apa? Kayak merah tadi, merah pekat warnanya. Merah apa? Merah gelap. Besarnya seperti baidatul hamamah, kayak telur burung apa? Burung merpati. Siapa sih telur burung merpati itu? Ginilah kali. Besarnya kayak telur burung merpati itu. Wa an Buraidah bin Husayb, dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu qala, berkata jaa Salman Al-Farisi, datang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina qadimal Madinah bima idatin alaiha rataun. Ketika di Madinah, Salman Al-Farisi membawa suatu hidangan yang mana isinya itu rutop. Rutop itu apa? Korma basah tuh. Fawudiat baina yadai Rasulullah SAW, lalu diletakkan di depan Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad SAW, ya Salman, ma hadza? Wahai Salman, apa ini? Faqala, maka berkata Salman Farisi, shadaqatun alaika wa ala ashabika. Ini sedekah ya Nabi untukmu dan para sahabatmu. Faqala, maka Nabi berkata, irfa'ha, ambil lagi tuh. Wa fa inna la ta'kulu shadaqah, karena kami enggak makan sedekah tuh. Itu apa yang khusus? Apa itu khususnya itu keluarga Nabi Muhammad SAW tuh. Ahlul baitnya Nabi itu dapat diharamkan apa? Sedekah. Qala, berkata farofaha, maka apa diangkat lagi. Wajah al-god, lalu datang lagi besokannya dengan yang sama, yaitu apa? Rutop lagi. Fa'adahu baina yadi Rasulullah SAW, lalu diletakkan depan Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka berkata Nabi, ma hadza ya Salman? Apa ini Salman? Faqala, berkata Salman, hadiyatun laka, ini hadiah. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, ubsutu, ayo merapat, kata Nabi. Ayo merapat, kita makan korma bareng-bareng. Summa nadhara ilal khatam ala dhuhri Rasulullah SAW tuh. Kemudian apa? Salman melihat apa? Tanda kenabian di pundak Nabi Muhammad SAW. Fa'amana bih, lalu apa? Salman apa? Beriman, masuk Islam tuh. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngelihat tanda keimanan Nabi Muhammad SAW. Dan sini apa? Dijelaskan bahwa apa? Nabi enggak makan zakat tuh. Atau keturunan Nabi itu enggak makan zakat tuh. Atau nanti apa? Dari apa? Para apa yang apa? Banyak 4 mazhab selama ada humusul humus tuh. Itu apa? Keluarga Nabi ngambil dari situ tuh. Nanti kalau humusul humus enggak ada, apa? Keluarga Nabi baru boleh ngambil zakat. Itu kalau yang apa? Istidlalnya dari humus gonimah. Tapi kalau yang istidlalnya dari apa? Dari langsung apa? Nasabnya Nabi Muhammad SAW, itu apa? Selamanya sampai hari kiamat nggak boleh makan harta zakat tuh. Makanya ya, untuk menjaga, biasanya kalau habaib yang apa? Menjaga itunya, yaitu apa?
mau ada humusul humus, mau apa, itu tetap dia nggak mau nerima zakat. Wa kana lil Yahud, dan Salman Al-Farisi dulu ini apa, budak dari Yahudi. Salman Farisi itu dulunya budak, yaitu apa, dari orang Yahudi. Fastarahu Rasulullah SAW bikaza wa kaza dirham. Lalu Nabi beli Salman Farisi dari Yahudi tadi itu dengan beberapa dirham tadi. Ayagrisalahum naklan faya'mal Salman fihi hatta yut'im. Tapi apa? Tapi duitnya kurang. Tuh, Nabi beli Salman, duitnya kurang. Akhirnya apa? Sama si Yahudi dikasih syarat, prasyarat, itu apa? Oke, saya terima ini apa, duitnya segini. Tapi apa? Ente harus apa? Harus nanam pohon korma dulu tuh buat saya tuh. Akhirnya apa? Nabi sendiri yang nanam apa, pohon kormanya untuk membebaskan Salman Al-Farisi itu. Ketika udah nanam tuh apa semuanya korma tadi tuh. Nah, Sayyidina Umar ngebantuin nanam kormanya tuh. Satu, kebagian satu doang tuh. Yang lainnya udah ditanam sama Nabi Muhammad SAW tuh. Maka tatkala udah lama tahun bertahunan, itu semua korma numbuh kecuali satu pohon korma yang gak numbuh, yaitu yang ditanam sama Sayyidina Umar bin Khattab. Segitunya apa? Segitunya pohon bisa ngambek, pohon korma aja bisa ngambek ketika apa, enggak ditanam sama Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak berbuah. Akhirnya apa? Itu pohon Nabi naikin lagi, diangkat, lalu apa? Nabi ditanam lagi di situ. Tok. Enggak lama kemudian itu pohon baru berbuah. Tuh. Sampai begitu tuh. Itu salah satu mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Lagi itu buat ngebebasin Salman, Umar bin Khattab bantuin, tapi udah telat. Makanya tinggal cuma satu tuh. Nanemin, nggak tahu pas setelah beberapa tahun kemudian semuanya berbuah kecuali satu. Karena apa, yang ditanam Umar bin Khattab tuh. Makanya itu pohon sampai ngambek, pengen ditanam sama Nabi Muhammad SAW. Al-Faslus Tsani, fasal yang kedua, fi sifati Basori SAW, waktu halihi itu. Dari pensifatan atau ciri-ciri bentuk penglihatan Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW yara billail fi zulmati kama yara bin nahar fi dawi. Nabi Muhammad SAW melihat pada malam hari seperti seperti beliau melihat pada siang hari itu. Jadi pandangannya tetap tajam walaupun malam hari. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara man khalfahu minas sufuf kama yara man baina yadayhi. Dan Nabi Muhammad SAW melihat orang yang di belakangnya yang berbaris-baris itu seperti melihat orang yang di depannya. Nabi tahu siapa aja yang di belakang Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yara fi suraya ahada syara najman tuh. Dan Nabi Muhammad SAW melihat rasi bintang itu keseluruhannya secara jelas dengan mata telanjang. Yang mana kita tahu rasi bintang itu ada 12 tuh. Kalau di Arab namanya buruj tuh. Lintas bintang gitu lah. Kalau orang dulu rasi bintang itu buat apa? Buat tahu ini musim apaan sih? Musim semi apa, musim panas apa, musim dingin apa, musim gugur. Itu ngelihat rasi bintang itu. Yang kita tahu rasi bintang itu ada 12. Ada Dal, Aquarius atau Hut, Pisces, ada Hamal, ada Aries tuh. Ada Sur, Taurus, Jauza, Gemini, ada Saraton, Cancer, ada Asad, Leo, ada Sunbula, Virgo, ada Mizan, Libra, ada Akrop, Scorpio, ada Qausur Romi, Sagittarius, sama Al-Jad, sama Capricorn. Bukan buat kalau sekarang kan dipakainya buat wah, ramalan. Ini kamu Sagittarius, sifat kamu begini ya elah tuh. Itu mah Itu mah cuma peramal-peramal itu doang tuh. Yang hakikatnya itu Itu rasi bintang. Jadi kayak kayak bentuknya kayak oval gitu. Kalau di galaksi oval tuh. Kayak bunder tapi oval di atas. Jadi misalkan kalau ini musim panas nih. Misalkan musim panas yang kelihatan Yang kelihatan Taurus. Rasi bintang Taurus tuh.
Jadi ntar kalau dengan mata telanjang paling yang kelihatan tiga rasi bintang atau 4 tuh. Sisanya kan di belakang, di ujung. Misalnya buat rasi bintang, buat apa musim dingin itu nggak bakal kelihatan kalau dengan mata telanjang. Tapi apa dengan mata Nabi Muhammad SAW itu 12-12-nya kelihatan. Saking apa? Saking tajamnya mata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang normal, orang biasa, yang kelihatan cuma 5 atau 4. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaqudu fi baitin muslimin hatta yudau lahu bisiraj. Dan Nabi nggak bakal duduk di rumah yang gelap kecuali apa? Nabi nyalain dulu apa? Penerangannya, lampunya tuh. Jadi sunahnya apa? Ketika kita masuk rumah, nih sunahnya kalau dari Nabi, sunahnya kita masuk rumah yang gelap, nyalain dulu lampunya. Tuh. Baru apa? Baru duduk tuh. Atau ngapain aja tuh. Baru ngelakuin kegiatan kita tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibuhun nadhar ilal khudra wal ma'il jari. Dan Nabi Muhammad SAW selalu takjub ketika melihat apa? Ketika melihat yang hijau-hijau tuh. Tumbuh-tumbuhan yang hijau tuh. Nabi apa? Merasa terkesima tuh. Makanya selalu baca tasbih tuh. Nabi ketika ngelihat yang bagus-bagus yang hijau-hijau. Wal ma'il jari atau air yang mengalir tuh. Kayak air terjun, kayak sungai itu Nabi apa seneng ngelihatnya tuh. Nabi senang ngelihat yang hijau-hijau terus sungai. Nabi senang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu an-nadhar ilal utruj. Dan Nabi juga senang ngelihat apa buah lemon, utruj tuh. Utruj itu lemon tuh. Itu Nabi paling senang dan paling suka makan lemon tuh. Wa kana yujibu an-nadhar ilal hamamil ahmar. Dan Nabi juga senang apa melihat apa buah apel. Apel merah itu Nabi paling senang tuh. Ngelihat dan makannya tuh Nabi seneng tuh dan merasa takjub dengan apa bentuk apel merah itu cantik tuh. Dan kita lihat sekarang kegunaan apel itu benar-benar mantep. Setelah udah diteliti itu apa anti radiasinya paling tinggi itu dari buah apel tuh. Orang yang rutin makan buah apel insya Allah jarang dari penyakit tuh. Wa maktahalu Rasulullah SAW adapun apa iktihal cara celaknya Rasulullah SAW faqad kana sallallahu alaihi wasallam izak tahal kalau celak mata ja'ala fi aini isnain wa wahidah bainahuma. Jadi saat per mata dua lalu terakhirnya 1. Kalau celak mata nih beliau Nabi Muhammad SAW 2 per mata 2 kali 1 2 baru terakhir dibagi setengah ke sini, setengah ke mata kiri tuh. Makanya witir. Jadi 5 tuh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idzak tahal iktahala witron, fa idza istajmaro witron juga. Dan Nabi sering juga kalau istajmar itu kayak buhur. Bakar buhur tuh, pakai buhur tuh. Wangi-wangian. Nah, Nabi itu pakai itu. Nanti gini. Di sini 2 kali, sini 2 kali, terakhir antara di sini leher Nabi atau di sini dimasukin ke baju sedikit. Supaya supaya wangi tuh. Buhur. Dan itu disunahkan kalau orang pas pengen nikah tuh. Disunahkan pas orang pengen nikah. Pas nikah itu Nabi praktekinnya sama anaknya itu Siti Fatimah. Jadi sebelum berhubungan itu hari-hari sebelumnya itu yang perempuannya disuruh ini istijmar bagian vitalnya tuh. Biar wangi tuh sini sama badannya. Sama yang laki juga badannya di istijmar tuh pakai buhur tuh. Biar wangi tuh. Kalau sekarang orang sekarang takut, pakai buhur tuh. Takut ntar kanker, kena asap ntar kanker tuh. Padahal tiap hari dia makan ikan bakar, ayam bakar tuh. Ikan bakar sama ayam bakar dia nggak takut, tapi istijmar badan dia supaya wangi nggak malah takut.
sama aja tuh. Malah kita lebih parah kalau sering makan ikan bakar atau ayam bakar. Lebih ke penyakitnya lebih parah ntar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fil hadar la yufariqu fil hadar wala fis safar khamsun. Dan Nabi Muhammad SAW enggak pernah meninggalkan barang ini, baik dia pas hadar enggak kemana-mana atau fis safar atau lagi bepergian. Apa itu khamsun? 5 barang yang enggak Nabi tinggalin. Yang kemarin 2 minggu yang lalu kita udah pernah nerangin. Yang pertama al-mir'ah, cermin. Nabi selalu bawa cermin. Lalu wal mukhulah, alat sifat mata tuh. Celak mata Nabi selalu bawa. Wal mistoh. Nabi selalu bawa mistoh, yaitu sisir. Wasiwak, dan Nabi selalu bawa siwak. Wal midro, dan Nabi selalu bawa midro. Midro itu kayak kunciran tuh. Tapi bentuknya kayak sisir. Kalau zaman dulu gitu, bentuknya kayak sisir. Kayak garpu gede. Gini. Jadi Nabi rambutnya di kiwul langsung di track gitu. Supaya Supaya enggak kusut. Itu dulu orang dulu namanya midro tuh. Tuh 5 hal tuh. Kalau kita udah balik kan, kalau kita bukan itu 5-nya. Nah, kemarin kita udah bilang rokok, duit, dompet, HP, lagi satu lagi. KTP mungkin. Itu yang sering kita bawa tuh. Kalau dulu Nabi cermin, sisir, terus celak mata, siwak, sama tadi itu kunciran. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ar. Bercelaklah dengan dengan batu ismit, karena batu ismit bisa mempertajam penglihatan. Wa yunbitu sya'ar, dan bisa bisa menumbuhkan sini rambut ini nih, rambut mata. Apa sih namanya nih? Bulu mata. Yang menumbuhkan bulu mata. Kalau kita rajin pakai ismit. Qala bayjuri al-mukhatib bidzalikal asiha. Yang dimaksud ini yang pakai ismit orang yang matanya sehat tuh. Adapun kalau yang matanya sakit itu tidak dianjurkan memakai ismit tuh. Ketika kita lagi sehat baru kita pakai ismit. Kalau lagi sakit jangan pakai ismit tuh. Ismit itu al-hajarul kuhul al-ma'dini ma'ruf. Jadi ismit yang kita kemarin bilang itu dari pegunungan tuh, yang di Arab, pegunungan kering. Biasanya nyampur sama garam gunung. Itu ada batu ismit di situ. Bentuknya hitam kemerahan batunya tuh. Dari situ tuh. Kita pakai itu. Jadi kalau orang yang belum terbiasa pakai ismit, nanti baru pemakaian pertama dan keduanya itu paginya pasti keluar belek atau kotoran mata banyak banget tuh. Terus. Jadi kita pakai terus sampai kotoran matanya nanti berhenti. Nah, ketika kotoran matanya udah berhenti, itu kelama-kelamaan kita bakal terbiasa pakai ismit. Sekarang susah, kita di Indonesia susah. Nyari batu ismitnya susah. Perlu umroh dulu, baru dapat batu ismit. Kalau sekarang yang di Indonesia ya kebanyakan palsunya tuh. Tahu ismit ismet itu. Mending kalau batu ismet itu batu ismit. Kalau ismet ya. Wa hadza ta'ala bin tadahun kalau sudah terbiasa itu kotoran matanya nggak bakal keluar lagi itu. Walau fi sifati sya'rihi, nanti setelah ini kita membahas tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW rajulus sya'rul hasanah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah sallallahu istajib dengan ajil ijabah warhamulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa dzar mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa jamilna bil afiyah rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu ya karim.